Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita kembali bertemu dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Suryani Misa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih karena anugerah-Mu hari yang baru, untuk nafas kehidupan dan segala kebaikan yang kami terima. Sebelum kami melakukan berbagai aktivitas sepanjang hari, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami dengan Roh yang kudus. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Sahabat yang terkasih, bacaan pagi hari ini berdasarkan Filipi pasal 2 ayat 12-16. Filipi pasal 2 ayat 12-16 yang menyatakan, "Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah." Demikianlah firman Tuhan. Sahabat yang terkasih, bayangkan sahabat berada di sebuah ruangan yang gelap, lalu ada satu lilin kecil yang menyala. Terangnya tidak terlalu besar, tetapi ia terus menyala. Namun sambil ia menyala, ia juga terus-menerus mengeluarkan asap hitam yang pekat. Ia masih menyala, tetapi asapnya membuat ruangan semakin pengap dan tidak nyaman. Orang-orang yang tadinya senang karena ada cahaya, malah menjauh karena asapnya mengganggu. Lilin yang berasap hitam ini dapat kita gambarkan sebagai kehidupan orang percaya yang penuh dengan perbantahan, dengan keluhan, dengan sungut-sungut. Orang percaya dipanggil untuk menjadi terang. Namun karena keluhan demi keluhan yang keluar dari mulutnya, orang-orang di sekitarnya tidak lagi melihat cahaya itu. Cahaya itu kabur, karena sekarang yang terlihat hanyalah asap, seperti lilin yang mengeluarkan asap hitam yang pekat yang mengaburkan terang itu. Sahabat yang terkasih, ketika Paulus menulis surat ini, ia sedang berada dalam penjara. Dan dari dalam penjara itulah ia menulis kepada jemaat Filipi, sebuah jemaat yang sangat ia kasihi. Jemaat sedang dalam persoalan. Ada tantangan yang mereka hadapi dari masyarakat yang memusuhi iman mereka. Juga ada perselisihan antar anggota jemaat. Paulus bahkan menyebut nama dua orang yang berseteru, yaitu Eudia dan Sintike. Jadi ini bukan masalah kecil. Ini persoalan nyata yang mengancam persatuan jemaat. Karena itu, menariknya adalah ketika Paulus ada dalam penjara, ia justru tidak mengeluh karena keadaannya, melainkan ia malah menulis tentang sukacita. Dan dari sukacita itulah ia memberikan nasihat yang sangat penting, yang ia katakan, lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Mengapa perintah ini penting? Karena ada dua alasan. Yang pertama, karena teladan Kristus sendiri. Sebelum
Nasihat ini, Paulus menuliskan nasihat yang luar biasa di pasal sebelumnya, Filipi 2 ayat 6-11. Nasihat yang menceritakan bagaimana Yesus merendahkan dirinya. Ia mengambil rupa seorang hamba, ia menjadi sama dengan manusia, dan ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Lalu kemudian Paulus di ayat 12 memulai dengan kata oleh karena itu. Dua kata ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena seluruh nasihat yang menyusul itu tidak berdiri sendiri. Semuanya adalah konsekuensi dari kisah Kristus yang baru saja Paulus nasihatkan. Jadi ketika Paulus berkata jangan bersungut-sungut, ia sebenarnya sedang berkata, kamu sudah mendengar kisah Kristus, sekarang hiduplah seperti dia. Jadi hidup yang berpadanan dengan panggilan Kristus berarti hidup yang meneladani sikap Kristus. Kristus tidak mengeluh ketika ia harus merendahkan diri. Ia tidak menggerutu ketika ia harus menderita. Ia tidak mempertanyakan rencana Bapaknya. Yang ia lakukan adalah ia taat. Karena itu, sebagai pengikutnya, kita pun diminta untuk menunjukkan sikap yang sama. Yang kedua adalah karya Allah di dalam kehidupan kita. Paulus tidak berhenti pada teladan Kristus. Ia melanjutkan dengan nasihat yang luar biasa di ayat 12 dan 13. Ia berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dengan rasa hormat. Kenapa? Karena kita tidak mengerjakannya sendiri. Ayat 13 berkata, Allah mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Perhatikan, apa yang sedang dikatakan Paulus di sini. Di satu sisi, kita diperintahkan untuk aktif mengerjakan keselamatan kita. Jadi di sini bukan setengah-setengah tetapi sampai tuntas. Tapi di sisi lain, Paulus mengingatkan kita bahwa kemampuan kita untuk mengerjakan sendiri itu sebetulnya bukan karena kita, tapi karena Allah. Jadi ketika kita menghendaki hal yang baik dan melakukan hal yang baik, itu bukan semata-mata prestasi kita. Itu adalah buah karya Allah yang sedang aktif bekerja di dalam diri kita. Nah, sahabat yang terkasih, ingatkah kita bagaimana kisah bangsa Israel yang keluar dari perbudakan di Mesir, bagaimana mereka mengalami mujizat demi mujizat, di mana mereka melihat Allah membelah Laut Merah, bagaimana mereka melihat Allah menyertai mereka lewat tiang awan dan tiang api, bagaimana mereka menerima manna dari langit. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka menerima itu semua? Keluaran mencatat mereka bersungut-sungut. Di Marah mereka mengeluh karena air yang pahit. Di padang gurun Sin mereka mengeluh karena lapar. Di Masa dan Meriba mereka mengeluh karena haus berulang kali. Setelah Allah melakukan tindakan penyelamatan yang besar, mereka menjawabnya dengan keluhan. Karena itu Paulus dalam bacaan kita mengingatkan kita betapa pentingnya kita untuk tidak seperti orang Israel yang bersungut-sungut ketika mereka melihat karya yang besar dari Allah. Kalau kita lihat apa yang Musa tuliskan dalam Keluaran 16 ayat 8, ini penting untuk kita garis bawahi. Dia katakan, sungut-sungutmu itu bukan terhadap kami, tetapi terhadap Allah. Jadi ketika kita bersungut-sungut tentang keadaan yang sedang terjadi, atau tentang orang lain, atau tentang situasi hidup kita, sebetulnya sungut-sungut itu sedang mempertanyakan Allah yang mengatur segala sesuatu. Sedang mempertanyakan apa yang sedang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Karena itu Paulus meminta kita untuk menyadari secara penuh nasihatnya untuk tidak bersungut-sungut ini menjadi sangat penting. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus tidak hanya melarang sungut-sungut yang diucapkan, ia juga memakai kata berbantah-bantahan yang melarang pertengkaran terbuka antar anggota jemaat. Jadi sebetulnya dalam teks ini ada dua nasihat penting. Yang pertama adalah nasihat untuk tidak menggerutu, diam-diam, berbisik-bisik karena tidak puas di belakang layar. Yang kedua adalah perdebatan terbuka, pertengkaran yang memecah belah persekutuan. Karena itu, kalau kita memperhatikan perikop kita hari ini ada 3 hal yang penting yang ingin diingatkan kepada kita. Yang pertama adalah
periksalah setiap keluhan kita di hadapan Tuhan. Setiap kali kita tergoda untuk mengeluh tentang keadaan, mengeluh tentang pasangan, mengeluh tentang kehidupan, rumah tangga kita, anak-anak kita, persekutuan kita, ketika kita tergoda untuk mengeluh tentang apapun, berhenti sejenak dan ingatlah kepada Kristus. Paulus mengingatkan kita, mengingatkan kita betapa pentingnya kita melihat kepada Kristus, mengingat kepada Kristus. Ia meninggalkan kemuliaan surgawi, ia menanggung penderitaan yang tidak seorang pun di antara kita pernah mengalaminya, tapi ia tidak pernah bersungut-sungut, ia taat sampai mati. Jadi ketika kita tergoda untuk mengeluarkan sebuah kata-kata, atau bahkan mungkin kita sudah secara otomatis sering kali bersungut-sungut, mengeluh tentang situasi, berhentilah sejenak dan ingatlah kepada Tuhan. Yang kedua adalah sadari bahwa Allah sedang bekerja dalam kehidupan kita setiap hari, setiap waktu. Sungut-sungut seringkali lahir karena perasaan bahwa kita sendirian atau kita merasa kita ditinggalkan ketika kita ada masalah. Kita merasa bahwa Allah diam. Tapi Paulus mengingatkan kita bahwa Allah tidak duduk diam. Ia aktif mengerjakan kehendak dan pekerjaan di dalam diri kita. Bahkan keinginan kita untuk berbuat baik dan kemampuan kita untuk melakukannya adalah hasil karyanya. Ini yang menjadi penekanannya dalam ayat 13. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang ketiga, waspadai sungut-sungut yang tersembunyi. Bukan hanya pertengkaran atau perdebatan yang terlihat, kita sering merasa tidak bersalah karena kita tidak bertengkar secara terbuka. Kita tidak berteriak, kita katakan saya kan tidak memaki, tapi diam-diam hati kita penuh dengan gerutu, ketidakpuasan di dalam hati kita. Kita mungkin membagikan keluhan kita dengan orang-orang terdekat. Kita pikir itu tidak berbahaya. Tapi Paulus melarang kedua bentuk hal ini. Gerutu atau bisik-bisik atau hal-hal yang ada dalam hati kita maupun pertengkaran secara terbuka. Kenapa? Karena keduanya merusak persekutuan. Nah, sahabat yang terkasih, mari jalani hari ini dengan ungkapan syukur. Jika kita tergoda untuk bersungut-sungut, ingatlah Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, kami percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu dan mendatangkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Karena itu kami berdoa untuk seluruh aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan berjalan bersama dengan kami, memberi kami hikmat, sehingga seluruh perjalanan hidup hari ini jalan dengan ungkapan syukur. Terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat yang terkasih, selamat menjalani kehidupan hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.